Island, 75-year-old male back pain. It's 211 Silver Hollow Road. Halo, selamat datang Sobat Kamsib. Selamat datang di situs atau di kanal Kamsib Indonesia. Di sini kita akan membahas mengenai kejahatan siber atau serangan siber yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari beserta ciri-cirinya. Berdasarkan konten yang ada di patroli siber milik Kepolisian RI. Oke, kita lihat websitenya. Kita ada di patrolisiber.id seperti ini teman-teman. Bisa langsung aja dikunjungi secara publik melalui internet. Di sini patroli siber akan menerima aduan masyarakat mengenai kejahatan siber. Bisa dilaporkan aja di sini. Contoh kejahatan siber berdasarkan jumlah yang sudah mereka terima adalah seperti berikut. Ada penipuan online, ancaman kekerasan, lalu ada pencemaran nama baik, lalu ada ancaman pencemaran. Ini berikut adalah tentang unit patroli siber. Mereka adalah tim dari Kepolisian RI yang bertugas untuk memelihara keamanan warganet di ruang siber. Mereka melakukan pengawasan, pencegahan, penindakan segala bentuk kejahatan siber. Mereka juga berperan langsung dalam memberikan edukasi masyarakat terkait implementasi Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik agar warganet tidak menjadi korban apalagi terjerumus menjadi pelaku kejahatan siber. Melalui situs ini, mari mereka mengajak berkolaborasi dalam melawan kejahatan siber demi mewujudkan kedaulatan digital Indonesia. Oke teman-teman, poin di sini adalah mewujudkan kedaulatan digital Indonesia. Kita bisa lihat kerja atau cara kerja patroli siber seperti ini, di mana mereka akan ketika mereka menerima laporan dari warganet, mereka akan segera mengamankan barang bukti digital sesuai prosedur untuk mencegah terhapusnya barang bukti dari internet. Dalam hal ini, jika belum cukup, mereka akan mengkomunikasikan penambahan bukti-bukti lainnya kepada pihak atau korban pelapor. Mereka juga melakukan analisis untuk mempersiapkan alat bukti yang cukup pada proses penyelidikan atau penyidikan berikutnya. Kemudian dalam hal kejahatan siber, apabila pelakunya tidak dapat diidentifikasi atau anonim, mereka akan berkoordinasi dengan tim Kominfo RI agar dilakukan pemutusan akses sebagai upaya mencegah dampak kejahatan yang lebih besar. Dan lain sebagainya bisa dilihat poin 5-nya di situsnya langsung di patrolisiber.id. Kemudian mereka juga menyediakan berita-berita terkini tentang penanganan kejahatan siber. Kita bisa lihat di sini teman-teman, di menu tentang kami. Ini tadi penjelasan mengenai apa itu sebenarnya patroli siber. Dan berikut adalah 12 jenis kejahatan siber yang harus kita ketahui berdasarkan patroli siber ya teman-teman. Pertama ada ransomware, di mana ransomware ini merupakan tipe malware yang mengincar perangkat keras untuk mengambil informasi berharga dari targetnya untuk lalu mengenkripsi dan mengunci filenya. Pelaku meminta uang tebusan untuk membuka atau mengakses data tersebut. Kemudian kita punya phishing. Seperti ini teman-teman, bentuk kejahatan dengan cara mencuri data pribadi melalui email, telepon, atau pesan palsu yang mengaku dari instansi atau organisasi tertentu. Kemudian ada defacement teman-teman, lalu ada spoofing, cracking, sniffing, manipulasi data, penipuan OTP, cyberterrorism, predator anak, penipuan online, dan pornografi anak. Dan di sini juga tim patroli siber memberikan tips cara mendasar agar terhindar dari kejahatan siber. Walaupun ini tidak serta-merta membuat 100% kita aman dari serangan atau ancaman siber. Pertama ada menggunakan aplikasi pengolah kata sandi. Lalu ada menggunakan two-factor authentication atau 2FA. Kemudian ada tetap gali informasi dan beredukasi. Di sini kita jangan sampai tertipu ya teman-teman dengan seperti SMS ataupun email phishing seperti itu.
Kemudian di sini kita diminta untuk selalu perbarui perangkat lunak keamanan dan berhati-hati dengan informasi pribadi kita miliki. Jangan sampai asal-asalan sebar informasi pribadi kita, dan kemudian melakukan backup secara teratur. Dari yang dijelaskan sebelumnya teman-teman di kejahatan siber yang harus kita ketahui, berikut adalah sedikit ilustrasi kita dapat dari internet. Seperti ini teman-teman. Pertama ada mengenai ransomware. Agar kita lebih jelas lagi, kita coba lihat di ilustrasi ini, di mana si pelaku ini adalah ilustrasi yang kita dapat dari situs Forbes. Ya, terima kasih forbes.com. Contohnya adalah seperti ini. Ketika penyerang akan mengirimkan ini email ataupun link ataupun file ataupun apapun itu ke si pemilik sistem, sehingga ketika si pemilik sistem melakukan download ataupun bahkan menjalankan file ataupun ya tadi software berbahaya tersebut, malware tersebut, kemudian komputernya akan terinfeksi seperti ini, dan sehingga komputernya atau file-file yang ada dalam komputernya akan terenkripsi dan tidak bisa dibuka, sehingga si penyerang meminta yang namanya tebusan, biasanya dalam bentuk Bitcoin ya teman-teman, ke si korban seperti itu, agar file tersebut dapat dibuka kembali. Tapi kebanyakan dari kasus yang ada, ketika si korban sudah memberikan biaya ataupun pembayaran tebusan ke file ataupun ke si pelaku, filenya tidak kunjung terbuka seperti itu teman-teman. Jadi bisa dibilang hampir sia-sia saja jika membayar ke pelaku ransomware. Seperti ini dia tadi ilustrasinya kita dapat di internet. Di artikel ini teman-teman, how to deal with ransomware in a zero trust world. Kemudian ini adalah tampilannya. Contohnya adalah kasus WannaCry, di mana tampilan daripada PC atau komputernya seperti ini akan terenkripsi, bahwa menyatakan filenya tidak bisa dibuka. Di sini mereka akan meminta kita untuk membayar ke alamat Bitcoin ataupun alamat cryptocurrency ini teman-teman. Oke, berikut sedikit ilustrasi mengenai ransomware. Kemudian ada phishing. Ini juga sebenarnya masih berhubungan tadi dengan ransomware. Ini salah satu cara yang dipakai oleh attacker ataupun pelaku kejahatan siber untuk mengirimkan file termasuk ransomware tadi, atau bahkan di sini contohnya simpelnya adalah untuk mendapatkan informasi milik korban, informasi dalam berupa email, password, dan kredensial lainnya seperti nomor rekening ataupun nomor kartu kredit, nomor PIN, dan lain sebagainya teman-teman. Contohnya ini kita lihat, ini adalah penyerang mengirimkan email ke korban. Ini adalah korban, dan korban melakukan klik ke email tersebut, dan ternyata website yang dikunjungi adalah website phishing atau website palsu. Ini adalah website palsu, sedangkan ini adalah website asli, dimana ketika korban memasukkan email ataupun username ataupun password, ini akan terekam di website ini, sehingga si attacker, si penyerang mengetahui email, username, password ini dan bisa masuk ke dalam
situs aslinya untuk mendapatkan apapun yang ada di situs ini, termasuk misalnya ini adalah phishing website untuk toko hijau seperti teman-teman, ya otomatis si attacker ini, penyerang, bisa masuk ke toko hijau milik si korban ini, akun toko hijau milik korban ini, seperti itu teman-teman. Kemudian ada defacement. Simpelnya adalah defacement, kejahatan siber di mana pelaku deface, mengubah tampilan website yang asli dengan gambar ya defacement ataupun gambar grup mereka biasanya teman-teman, memberikan pesan-pesan kata-kata seperti ini, seperti ini. Ya bagaimana caranya? Ya intinya adalah si attacker bisa masuk ke website, baik itu melalui celah kerentanan dan lain sebagainya, sehingga dia bisa masuk ke server dan mengubah tampilan websitenya. Itu penjelasan sedikit tentang defacement. Kemudian ada tadi spoofing. Kalau kita lihat, spoofing adalah penyamaran ya teman-teman. Penyamaran sebagai pihak berwenang, misalnya bank atau pemerintah, dalam kejahatan siber. Selain mencuri data seperti phishing, spoofing juga bisa menyebarkan malware ke perangkat atau situs korban. Jadi sebenarnya serangan-serangan ataupun ancaman-ancaman siber yang ada di keseharian kita ini sebenarnya saling berkaitan ya teman-teman. Contoh dari spoofing ada banyak ya teman-teman. Bisa kita lihat ini dari salah satu artikel di Telkom University, di mengenal definisi spoofing dan ragam jenisnya. Ada email spoofing, ada website spoofing, IP address, caller ID, text message, biometrik, dan GPS. Contohnya seperti itu teman-teman. Dan contoh ilustrasinya adalah ini. Pertama ini adalah attacker, kemudian ini adalah user, korban. Ketika korban mencoba untuk mengakses website asli, ternyata website tersebut sudah disusupi, ataupun website tersebut ternyata tidak asli ataupun yang asli dan sudah disusupi oleh si attacker, sehingga terjadi spoofing. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya sebenarnya hampir sama tadi dengan phishing tadi teman-teman. Dan ketika request tadi yang dilancarkan oleh user terekam di situs palsu, maka data tersebut bisa digunakan oleh si attacker untuk masuk ke situs asli. Seperti itu teman-teman. Oke, demikian teman-teman sedikit penjelasan tentang ancaman siber dalam kehidupan sehari-hari beserta cara dasar agar terhindar dari kejahatan siber. Pantengin terus Kamsib dan juga jangan lupa lihat di patroli siber ya teman-teman, milik Kepolisian RI. Oke, see you.